Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wassalam. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kitabullah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur, pujian, sanjungan, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini adalah iktikaf dan hari raya. Kenapa tajuk itu kita angkat? Karena kita hampir memasuki waktu iktikaf di 10 hari yang terakhir di Ramadan. Secara urutan waktu ketika Ramadan habis adalah masuk hari raya. Tujuan kita mengangkat tema ini supaya kita bisa mendapatkan kegiatan terbaik, hasil terbaik, waspada potensi merusak, akhirnya kita bisa menghindarinya, dan keamanan nanti kita bisa mendapatkannya. Untuk mengawali pembahasan ini, kita nukilkan sebuah ayat yang ada di surah Yunus yang ke-58. Allah firmankan, kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, Nabi kita sallallahu diperintah oleh Allah untuk bicara. Allah punya sifat bicara, bisa didengar, bisa ditulis. Manusia bicara, Allah bicara, sama penyebutannya, tetapi mekanisme cara bicara Allah dengan makhluk itu berbeda. Allah bicara sesuai dengan keagungannya dan itu pasti benar. Manusia bicara sesuai dengan kadar ciptaannya dan tidak ada jaminan benar, dan manusia bicaranya itu butuh dibimbing supaya yang dibicarakan benar. Di antara bentuk bicaranya Allah adalah menyampaikan perintah, karena Allah memiliki hak memerintah sebagaimana firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah hak mencipta, milik Allah juga hak memerintah. Kalau begitu, kita adalah makhluk dicipta, kita adalah diperintah. Makanya ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memperhatikan,
Akidah ini butuh untuk kita jaga karena ada sebagian orang yang mengingkari Allah memiliki sifat bicara. Siapa yang punya akidah keyakinan Allah itu tidak bicara? Jahmiyah, kelompok yang dimotori oleh Jahm bin Sofwan At-Turmudi, yang kelompoknya itu muncul pada akhir dari dinasti Umayyah. Atas nama mensucikan Allah Ta'ala tetapi nggak tahu caranya, akhirnya malah menodai. Atau memang mereka pengen menodai atas nama mensucikan. Apabila mereka pengen mensucikan tidak punya ilmu, ini merusak. Atau mereka itu pengen merusak atas nama mensucikan, ini lebih parah karena menggunakan siasat. Kesalahannya karena memang untuk mengadakan makar, dan itu lebih bahaya lagi karena ada sifat juhud, pembangkangan terang-terangan, dan nanti masuk kategori orang yang paling zalim. Sebagaimana Allah menjelaskan, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapa lagi orang yang paling zalim? Itu dosane kenemenen. Siapa wong sing dosane kenemenen paling zalim? Yaitu orang yang membikin dusta atas nama Allah, aslinya ngapusi tapi jereye dari Allah. Sementara dia sudah diajak kepada Islam untuk tunduk, dengar, paham, dan mampu, tapi sengaja membangkang. Makanya kepada orang yang zalim Allah tidak memberi petunjuk. Itu apabila mereka hendak menodai hukum Allah atas nama mensucikan, dan mereka termasuk orang yang itu, yaitu kelompok Jahmiyah. Alasan yang mereka pakai ialah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Makanya ketika makhluk bicara, Allah bicara, nggak boleh. Itu namanya kan semisal. Padahal Allah telah menjelaskan Allah itu bicara. Kenapa mereka tidak paham? Sementara kalau mereka menggunakan ayat itu, laisa kamitslihi syai'un, itu hanya mengambil ayatnya sepenggal. Padahal kelanjutan dari ayat menunjukkan Allah memiliki sifat selain bicara, yaitu as-sami al-basir. Manusia juga punya sami dan basir, mendengar dan melihat. Makanya ketika dipahami Allah mendengar melihat iya, makhluk mendengar melihat iya, Allah bicara iya, makhluk bicara iya. Cuma cara mendengar melihat bicara itu tidak sama. Allah mendengar bicara sesuai dengan keagungannya, manusia mendengar melihat bicara sesuai dengan segala keterbatasannya. Di situ manusia butuh bimbingan. Di antara yang Allah bicarakan adalah Allah memberikan instruksi yang Nabi kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Apa itu? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi fabi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Maka dengan fadilah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu silahkan mereka bergembira. Karena fadilah Allah, rahmat Allah, apabila mereka bisa bergembira dengannya, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu dikumpulkan oleh orang yang tidak beriman. Tafsiran dari bifadrillah, keutamaan Allah itu apa? Jawabnya Islam. Wa bi rahmati, dengan rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan rahmat ini? Al-Quran. Maka dengan itu silakan mereka bergembira, maknanya fal yu'minu, supaya mereka mengimani. Apabila mau, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Siapa yang ngumpulkan? Orang yang tidak beriman.
Orang tidak beriman di dunia ngumpul-ngumpulkan apa? Dunia. Yahsabu anna malahu akhlada, katanya hartanya itu membuat kekal. Bahkan mereka mengemas, katanya ini tanda cinta Allah. Allah lek cinta pada hambanya itu dibikin sugih. Pemikiran siapa itu? Orang yang tidak punya ilmu. Justru orang yang dicinta oleh Allah yaitu mau menerima Islam, mau menerima Al-Quran, mereka mengimani, itu tanda orang yang dicinta oleh Allah. Walaupun di situ penuh jalan pendakian dan terjal, makanya butuh sabar. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar menghadapi tantangan ketika menegakkan dakwah. Banyak orang yang menentang karena ada musuh-musuh dari jenis jin, jenis setan, musuh-musuh dari setan, entah dari jenis jin atau dari jenis manusia. Ya Allah menyebutkan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah ketetapan bersifat pasti. Ada dakwah, ada tantangan, itu semisal gula itu manis. Kenapa? Itu hukum pasti. Dakwah ada tantangannya, itu ada sebuah kemestian. Dengan membuat kata-kata indah tetapi itu menggelincirkan. Itu yang dimaksud dengan jalan yang terjal lagi mendaki. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar menghadapi ketika ada orang yang menjadi lawan-lawannya. Ada Abu Jahal, dulunya ada iblis yang itu terus. Di sana juga ada Fir'aun, Qarun, dan ada pelanjut Abu Jahal sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nah, siapa yang tegar menghadapi jalan terjal lagi mendaki karena Islam, karena Al-Quran, karena iman, maka perjuangan mereka itulah yang baik. Sementara yang dikerjakan oleh orang kafir itu hanya bersifat merana. Apa buktinya? Namrud hancur. Sebelumnya umat Nabi Nuh tenggelam habis. Umat Nabi Hud diangkat angin tinggi-tinggi, dijatuhkan, kepala jatuh duluan, leher patah. Umat Nabi Soleh sambil beledek. Qarun ditenggelamkan di tanah, Fir'aun di lautan, Abu Jahal jasadnya dibuang di lubang Badar. Dan orang-orang kafir dari masa ke masa memiliki nasib yang sama. Ternyata itu adalah jelek dan itu hancur, bahkan mereka mendapatkan siksa double. Ya Allah firmankan, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Begitulah akan saya timpakan kepada mereka siksa kecil sebelum datanya siksa besar. Barangkali ketika mereka merasakan siksa kecil mau koreksi diri sehingga berbenah dan tidak terkena siksa besar, tapi apabila membangkang mendapatkan siksa double, kecil dan besar. Kecil sudah menghancurkan, apalagi besar. Kemudian diantara fadilah itulah Islam, rahmat itulah Al-Quran, yang ketika orang itu mengimani nilainya lebih baik. Di antara cakupan perwujudan Islam Quran hari-hari ini yang kita kerjakan apa? Jawab, puasa. Jadi berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Penak aku ora poso, mangan sak mangan bebas. Betulkah mereka penak? Andaikan penak hanya sesaat, nanti ketika mati mereka tidak makan lagi.
Andaikan pena itu hanya orang melihat, sebenarnya rasa makan itu malah lebih enak dirasakan oleh orang yang berpuasa. Kenyang makan, ketika maghrib tiba ikut makan sama orang yang berbuka puasa, lezat mana? Lezat yang puasa. Karena pesan Nabi SAW, "Lisaim farhatun khina yuftiru wa farhatun khina yalqa rabbahu." Untuk orang yang puasa dapat dua kegembiraan. Satu, berbuka. Dua, ketika ketemu Allah Rabbnya. Orang yang kufur tidak puasa, mereka makan terus, itu ternyata kelezatan mereka makan gak seberapa lezat daripada lezatnya orang yang berpuasa ketika berbuka. Itu lebih lezat. Kenapa? Karena berlaku hukum hidup itu berdampingan. Menghirup, mengembus itu berdampingan. Kenyang, lapar itu berdampingan. Kenyang terus tidak pernah lapar, nggak ada lezatnya makan. Dan lapar terus tanpa makan, nggak ada. Mesti ada makan. Tapi orang kafir itu nggak mau mengadakan pendampingan. Kenapa? Mereka makan terus. Sementara mukmin mengadakan pendampingan apa? Puasa. Ketika merasakan haus, laparnya berpuasa, ketika berbuka, wow, nikmatnya luar biasa. Sebenarnya orang kafir itu kalah. Andaikan toh mereka juga makan itu seneng, tetapi mereka nggak punya tabungan di akhirat. Sementara mukmin kegembiraannya double ketika berbuka dan ketemu Allah Ta'ala. Lah orang kafir nggak mendapatkan sama sekali. Makanya berbahagialah orang yang bisa berpuasa, dan kita sudah mendapatkan separuh lebih dari puasa kita. Itu merupakan tabungan yang luar biasa. Dengan tabungan yang ada, semoga sisa-sisa hari dari perjalanan puasa kita lebih baik. Kenapa? Punya pengalaman. Latihan sama ndak latihan tasih terampil sinten? Terampil pundi? Terampil sing latihan. Makanya ketika kita itu sudah sukses separuh pertama, diupayakan menjadi modal untuk meraih sukses sempurna separuh yang akhir. Kalau begitu apa? Penyempurna sukses di separuh yang akhir. Di sana ada Lailatul Qadar. Kalau Ramadan kemarin diawali hari Kamis, hari ini Ramadan keberapa? Itulah. Di masyarakat mengadakan peringatan nuzulul Quran itu tanggal berapa? Betulkah Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan? Salah total. Karena tanggal 17 Ramadan itu perang Badar. Ya Allah katakan Yaumul Furqan yauma iltaqa al jam'an, hari pembeda ketemunya dua pasukan. Iman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Di hari dua pasukan bertemu, itulah hari berbeda. Sebagaimana Allah kisahkan ada di dalam surah Al-Anfal yang ke-41. Surah Al-Anfal yang ke-41. Itu hari pembeda, ketemu dua pasukan, itulah hari Al-Furqan. Yang dimaksud dengan itu adalah perang Badar, bukan turunnya Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri itu turun adalah di Lailatul Qadar. Dengan jelas Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadri. Malam kemuliaan kapan? 10 hari yang terakhir.
Perintahnya jelas. Iltamisuha fil asri al awakhir. Golek ono fadilai Lailatul Qadar di 10 yang akhir. Bukan 10 yang tengah tanggal 17, tapi 10 yang akhir. Al-Quran secara total diturunkan selama 23 tahun. Secara angsuran tahapan pertama di malam Qadar Ramadan pertama kenabian, yaitu dengan Iqra nabi kita jadi nabi, dengan Ya Ayyuhal Mudatsir nabi kita menjadi rasul, itu di Ramadan pertama, di malam Qadar pertama. Selebihnya Al-Quran 30 juz diturunkan selama 23 tahun, berarti sejak Ramadan itu dan berikutnya secara berestafet selama 23 tahun. Adapun pencarian malam Qadar dengan cara iktikaf itu pengerjakannya tidak di Ramadan pertama, tidak juga di Ramadan sampai 13 Ramadan, tetapi di Ramadan yang ke-17 atau Ramadan kedua ketika Nabi kita hijrah di Madinah. Kenapa? Karena turunnya kewajiban puasa Ramadan itu ketika Nabi kita jadi Nabi sudah 15 tahun. 13 tahun dihabiskan di Mekah, 10 tahun di Madinah. 2 tahun pertama di Madinah, ketika Ramadan tiba, disitulah diwajibkan untuk berpuasa. Puasa pertama kali yang diwajibkan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Syuro. Itu puasa pertama diwajibkan. Itu ketika sudah datang di Madinah. Karena ketika datang di Madinah menjumpai Yahudi puasa, ditanya, "Puasa apa iki?" Apa jawabnya? Ini hari dimenangkannya Musa atas Fir'aun dan dihancurkannya Fir'aun dengan tenggelam, maka kami kenang dengan berpuasa. Itu gaya Yahudi. Dan kita ketika puasa Asyura itu bukan itu. Tetapi kata Nabi SAW, kalian lebih berhak kepada Nabi Musa daripada Yahudi, maka daripada itu poso. Makanya puasanya kaum muslimin itu karena instruksi Nabi. Kemudian ketika umat Islam tidak boleh menyamai dengan agama lain, ketika poso tanggal 10 dianggap podo, maka ada pembeda. Kenapa pembeda nih? Tahun depan insyaallah saya puasa tanggal 9. Nah itu pembedanya tanggal 9-nya, sehingga menjadi tanggal 9 dan tanggal 10. Minimal begitu pembahasannya. Itu puasa pertama kali. Kemudian ketika datang Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura yang semula wajib sekarang menjadi sunnah. Nah di Ramadan pada tahun kedua Hijriah inilah di sana ada pencarian fadilah Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, dan itu dikerjakan Nabi tahun-tahun berikutnya. Bahkan ketika mendekati kematiannya yang biasa-biasanya beliau itu iktikaf selama 10 hari, tapi pada Ramadan terakhir akhirnya beliau meninggal, itu iktikafnya malah 20 hari. Nabi kalau mau meninggal akhirnya iktikaf 20 hari, itu sudah ada beritanya belum? Awakmu wis sempurna tugas, gak berapa lama lagi mati, mula keh-kehno lekmu golek sangu, akhirnya iktikafnya 20 hari. Nabi diberitahu enggak? Iya. Mana pemberitahuannya? Pemberitahuannya ya dengan semisal hadis menyebutkan Nabi kita tidak mati kecuali dakwahnya sudah sempurna. Maka dengan penaklukan kota Mekah, atau ada gejala sebelumnya sejak tahun 6 Hijriyah, perjanjian Hudaybiyah, janji damai dengan Quraisy, tidak perang selama 10 tahun, itu titik lemah Quraisy dan titik kuat kaum muslimin.
Jadi tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, isinya Nabi dengan Quraisy tidak perang selama 10 tahun. Ini menjadi terkekangnya Quraisy, nggak bisa bergerak, dan semakin berkembangnya Islam. Karena dengan damai seperti itu kaum muslimin dakwah meluas sampai keluar Jazirah Arab, sampai ke Romawi dakwahnya. Ini termasuk tanda-tanda sempurnanya dakwah Nabi SAW. Itu diantara gejala. Maka dengan gejala yang seperti itu, akhirnya iktikafnya Nabi yang semula 10 hari itu menjadi 20 hari. Nabi ada gejala kematian, akhirnya ibadah modalnya ditambahi. Kalau kita sudah diberitahu belum? Durung, santai wae, ngoten nggih. Hendaknya kita pun juga tanggap. Sinyal kita akan mati itu sudah disampaikan, enggak Nabi saja. Apa? Rata-rata umur umat ini pinten? Swidak 70. Nah, jenengan pun swidak napa dereng? Nah, kurang didik. Nah, ini kurang didik nih. Mumpung cek kurang titik ndang disiapi. Lek wis titik dilewati tenan swidake itu sudah siap. Makanya yang belum biasa iktikaf mulailah. Yang sudah memulai tingkatkanlah. Yang sudah bisa sempurna jagalah. Yang sudah suwidak apa neh 70 tambahilah. Kenapa? Karena itu sangu mati konco ning alam kubur. Nggih mboten? Sinten mengki wonten alam kubur ditunggoni bojone, ditunggoni omah anyare, kendaraan anyare, nggih? Tak mungkin. Ini ibrah penting untuk kita perhatikan. Makanya kita ulang kembali, sing rong tau iktikaf siapkan untuk iktikaf. Sing wis njijal iktikaf terusno. Sing iktikafe masih sebentar-sebentar tambahno. Yang iktikafnya sudah semalaman suntuk tambahan karo awani. Ketika sudah adek jaga. Lah wis umurnya 60 70 tahun ditambahi. Apa namanya sampun sepuh? Sampun sepuh niku kathah kerja napa kathah jogrok? Ayo. Sampun sepuh panggah kerja dipun seneni anake mboten? Pak, sampun sepuh. Dipun iman tenagani. Jenengan pun boten kathah butuh datang dunia. Jenengan langkung kathah butuh akhirat. Pun mempeng-mempeng sing digoleki nopo. Tapi lek mempeng akhirat niku dadi kanca. Akhire rapate kerja nek ngomah ya njogrok, nggih mboten? Padha-padha njogrok nek masjid napa? Iktikaf. Mangke lek njogrok wonten ngomah napa kancane? TV, radio, nggih. Tapi lek njogrok wonten masjid napa kancane? Quran, salat, zikir, donga. Ayo saya pundi? Ya ke sana kita mengarah. Kita mengarah ke sana. Nah, maka daripada itu siapkan untuk iktikaf kita, semoga kita diberikan pemahaman, ketertarikan dan kemampuan. Karena kunci sukses itu pertama golek ilmu. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu. Yang kedua paham, kita berusaha materi dijelaskan mudah agar mudah dipahami. Bahkan didorong-dorong.
Yang ketiga, ketika sudah paham, minta kepada Allah semoga dibikin rasa suka. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, bikin saya cinta kepada iman dan hiaskan indah. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Minta ilmunya bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Minta supaya kita punya rasa tertarik. Kita sami badhe boto lek kendare pun anyar marem mboten kira-kira. Badhe boto kendaraane anyar marem mboten? Kalau sinten mboten marem ayo. Ponah ibu-ibu nyedeki boto kalungi anyar, ali-ali pun anyar, gelangi anyar. Marem mboten kira-kira? Sinten sing badhe dadi mas double? Mas double niku dadi mas dipanggil suami mas double. Nukane mas niku jenenge mas double. Mestinya bahagia kita dengan Islam, dengan ilmu, dengan amal lebih bahagia daripada kita menumpuk-numpuk dunia. Maka mendekati hari raya, bahagia kita itu untuk iktikaf. Apabila kita di hari raya bahagia kita bisa melaksanakan tugas, duduk makan minumnya. Kira-kira enak pundi makan minum pas hari raya kalih makan minum pas buka, enak pundi? Panggah jik enak pas buka. Mboten percaya dengan buktekne mawon. Panggah enak makan minum ari kala buka. Makanya itu upayakan kita pertahankan bahagia kita dengan ketaatan. Seperti itu. Nah, siapkan untuk menyambut Lailatul Qadar itu dengan iktikaf. Itulah yang supaya kita merasa lebih gembira. Yang tadi saya kita bacakan ayatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dengan Islam, dengan Al-Qur'an, salah satu syariatnya adalah puasa termasuk iktikaf. Itulah yang mereka imani, mereka gembira dengannya. Kenapa? Itu lebih baik daripada pestanya orang kafir, menikmati dunia yang mereka kuasai. Justru mereka nggak merasakan lezat, sehingga ketika mereka itu tampak nikmat permasalahan tidak pernah puas. Tetapi ketika orang itu dengan berpuasa, berbuka itu lezat, itu puas. Bisa melaksanakan ketaatan jadi tabungan akhirat, itu puas. Maka semakin semangat untuk beribadah. Apalagi sebentar lagi akan mengalami kematian. Berikutnya, kalau bisa iktikaf itu selama 10 hari siang malam, 24 jam kali 10. Kenapa? Karena praktek Nabi SAW sebagaimana bila kita baca di Sahih Bukhari, itu budale subuhan, hari ke-20 persubuhan menuju tempat iktikaf, menyambut matahari terbit siang malam, yang malamnya masuk malam 21, dan dihidupkan malam sampai pagi. Mau tidur ketika tiduran sifatnya, bukan diniati tidur. Andaikan diniati tidur, tapi diniati untuk membugarkan badan. Semoga tidak seberapa lama nanti bugar untuk memperbanyak ketaatan agar malam itu hidup dengan kebaikan. Itu namanya sehari 24 jam. Dan Nabi melaksanakan 10 hari, mendekati mati malah 20 hari. Ini standarnya. Bila kita sudah pernah mencoba, jaga dan tingkatkan. Bila belum pernah mencoba, sekarang kita cek sejauh mana yang sudah kita coba. Ingkang sampun mulai itikaf bidal king dalem dugi masjid jam pinten? Jam 1. Nah, nanti ditingkatnya jam 11.
Malam 23 di tingkat nih terawih gak usah kundur. Budal terawih wis mbeto buntrotan. Napa buntrotane? Sing paling penak nggih banyu wae madu kalih kurma. Wis niku rasah noleh niku lho nggih. Ringan ning gizine ngungkuli sego sak piring. Lek mempertimbangkan nilai lho nggih. Tapi kadang kurma nggih kalah karo menthoke lho nggih. Wayah sahur klothak-klothek lawe menthok, kurmane kalah, tapi gizine mbuh-mbuhan. Gizine mbuh-mbuhan. Kenapa? Karena kurma itu enggak ada bahan kimianya. Tapi lek pitik sayure wonten mboten kira-kira? Mboten wonten nggih? Oh, tika kathah jawabane. Wong kula menduga mboten wonten malah sejab kathah terus pundi niku. Lek kurma yakin tidak ada bahan kimianya. Sehingga cocok dengan badan, sehingga tidak numpuk-numpuk bahan kimia di badan kita, sehat. Maka orang itu biasa mengkonsumsi bahan kimia niku awake gampang keju, lek dipun bekam gedarahe kathah lan kenthel. Tapi menawi sampun bersih saking bahan kimia, dibekam rapatek metu getihe, ning awak nggih sehat. Kenapa? Normal. Enggak kakian darah kotor yang tersimpan di kulit. Bekam niku kan mengangkat barang merusak di kulit nggih. Sampun resik dipun tokne niku ora nek barang sisane sampai rapatek enak. Itu modal yang kita bawa. Nah, itu tidak merepotkan, tapi semuanya itu butuh latihan. Era latihan nggih, kadang kebiasaan sego, lek rong sego niku jare dereng dar senajan pun wareg. Ngoten nggih biasane nggih. Wis mangan gethuk rong pelang gedhi, lek rong sarapan sego jare dereng sarapan. Itu kebiasaan. Sebenarnya enggak seperti itu. Upayakan itikaf yang ada ditingkatkan. Semula bujal jam 1 bengi mulai jam 11 iso isaan traweh gak usah pulang, iso buka gak usah pulang, iso bareng asaran gak usah mulih, masih bisa luhuran gak iso gak usah mulih, dan seterusnya, sehingga nanti akan menjadi sempurna. Seolah masing-masing mendapatkan nilai kelipatan dengan 1000 bulan. Cuma budal isuk kalih budal awan kalih budal bengi kalih budal jam 11 niku mengke durasi waktu ibadahnya berbeda. Sak jam ping 1000 wulan, rong jam ping 1000 wulan, 5 jam ping 1000 wulan, kathah pundi kalih 24 jam ping 1000 wulan. Nah, sudahlah kita bisa menghitung matematik. Kita bisa menghitung matematik. Silahkan berlomba. Wa bidzalika falyafrahu wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti itu silahkan orang itu berlomba-lomba. Adapun yang diperbuat ketika orang itu itikaf itu apa? Apabila memang asli datang dari rumah ke masjid, punya wudhu dulu, nanti sholat tahiyatul masjid. Apabila Anda memperbanyak sholat boleh 2 salam sak kuwate, sewangi muput boleh. Laku traweh kok. Traweh 11, setelah itu ditambah 2 salam sak kuwate, jumlahnya tetap ganjil, gak masalah. Itu menggunakan dalil umum man qoma Ramadan, sapa sing qiyam Ramadan. Bila memang mampu semalaman sholat boleh. Ada juga bahasa man qoma Lailatul Qadri, qiyam Lailatul Qadar, sepanjang malam ketika itikaf diisi dengan sholat boleh, walaupun tidak harus sholat, karena masih banyak sekali amal soleh yang lain. Apa? Baca Quran, tasbih, ben ceria, ada majelis ilmu boleh, pendalaman agama boleh, zikir, istighfar, doa, monggo. Kesel dilerek nih, ngantuk ora kena tanpa tak geledak nih, moga-moga setengah jam tangi bugar kembali. Ini kebablasan, itu luar kemampuan. Ini kebablasan di luar kemampuan.
Diupayakan masjidnya hidup, bukan gelap dan diam. Silakan dihidupkan. Kemudian diantara doa khusus dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, suka kepada maaf, maka maafkan saya. Kemudian iktikaf bisa batal keluar tanpa alasan yang benar. Alasan benar niku napa? Awake gatel adus, sirahe gatel keramas, butuh wudu sebabnya kentut, butuh ke WC, masalah butuh ada yang harus dibuang, sandangane reget, butuh salin, ke kamar mandi karo diucek, di PP, keluar kayak begitu boleh. Tetapi lek koncone asik bal-balan, metu gabung bal-balan, nah niku yang batal. Beda itu. Apalagi manten anyar itikaf kademen malah kelingan sing omah mulih, nah itu jelas batal. Atau yang semisal. Berikutnya, ketika Ramadan habis, orang masuk bulan Syawal, maka istilah agamanya dengan Idul Fitri. Id punya mana kembali, Fitri punya mana makan. Idul Fitri balik mangan. Napa mana Idul Fitri? Balik mangan. Puasane entek, kembali kepada tradisi semula, sak wayah-wayah boleh mangan. Ketika semula itu boleh makan, sak wayah-wayah masuk puasa timpet, puasane entek, balik mangan neh. Niku napa mana Idul Fitri? Kembali makan. Bukan kembali suci loh nggih. Lek kembali suci niku nggih ibadah ditampa, salah njaluk ngapura. Kapan njaluk ngapura? Sak wayah-wayah. Enggak usah menunggu sok Idul Fitri wae. Ya lek umurmu dawa, endek wis piye? Nah, begitu. Diupayakan itu kita menyebut dengan kata Idul Fitri, bukan lebaran. Karena lebaran itu termasuk filsafat. Enak lebaran, leburan, luberan, laburan. Niku basa Jawa kabeh nggih. Laburan, nglapur rumah. Terus napa malih? Lebaran tek-entekan. Leburan nglebur dosa, luberan cacilek golek sangu ngoten nggih. Kita enggak menggunakan bahasa lebaran, ganti. Gunakan dengan Idul Fitri, kembali makan. Di sana ada syariatnya. Apa syariatnya? Satu, mengeluarkan zakat. Boleh sebelumnya pengeluarannya, pokoknya ojo nganti zakat ditokne mari sholat, tapi sebelum sholat hari raya. Boleh beberapa hari sebelumnya, satu sok sekitar 3 kilo bahan makan, beras diantaranya. Panitia ketika membagi itu supaya sebelum sholat, sesuai sholat begini diupayakan sudah dibagi habis, biar sesuk itu longgar. Kemudian bahagia kita di hari raya itu full ibadah, bukan bahagia memiliki kesan pesta. Biasanya pun tiang mereka menawi bahagia napa kesane? Pesta hura-hura, ngoten nggih. Nek menawi kita sami beridul fitri itu sudah ada peraturannya. Apa itu? Satu, berangkat mandi dulu, kados mandi junub. Nomor 2, memilih baju terbaik, walaupun bukan terbaru, tapi terbaik. Siapkan yang terbaik, walaupun bukan terbaru. Enggak dituntut baru, tapi dituntut baik. Yang ketiga, berangkat makan dulu. 3 suapan atau berapa, 3 butir kurma atau apa, setidaknya minum. Yang keempat, ketika berangkat keluar rumah doa dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti akan dijaga, dilindungi, dicukupi, setan menyingkir. Laki rombongan laki-laki, perempuan rombongan dengan perempuan, kecuali mahram boleh berbarengan. Yang keempat, sepanjang jalan supaya memperbanyak takbir pun ngobrol, dan silahkan dikeraskan.
antara berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Yang kelima, selama di tanah lapang perbanyak takbir. Kenapa? Ya memang itu syukur kita memperbanyak takbir. Ketika sudah berkumpul waktu duha sekitar jam 6 atau lebih berapa begitu sesuai dengan kondisi, maka sholat dimulai. Tidak ada adzan, tidak ada iqomah, sudah siap, ditata sopnya sholat, takbiratul ihram ditambah 7 takbir, istitah, fatihah, amin, surah, rukuk, sujud, nanti berdiri lagi. Setelah takbir intiqah, takbir lagi 5 kali, membaca fatihah, surah, rukuk, sujud, sampai salam. Itu sholatnya seperti itu. Setelah itu disampaikan khutbah. Ketika telah selesai, orang boleh saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku, semoga Allah menerima amalmu. Ini hakikat ritual hari raya. Kita bisa taat, itulah kebahagiaan kita. Kemudian atas nama hari raya, tapi kenyataannya malah itu sesuatu yang melanggar syariat agama. Napa? Bledosan mercon. Kata mboten? Napa sentrale wonten masjid mriki? Nggih. Kok sanoe wonten ngajeng mriku mengke kertase nganti 2 kilan kira-kira. Napa mboten dipun elekne wonten pindah bledosan damel rakitan mercon niku niki. Pinten sing mati niku? Itu supaya kita jadikan pelajaran, kita telah diingatkan. Itu menyia-nyiakan harta. Itu bukan ritual agama. Itu malah dari program setan. Apabila harta untuk mercon itu kita gunakan untuk sedekah, fakir miskin kita sumbang, itu lebih maslahat. Nah begitu. Kemudian jangan sampai ada pergaulan bebas, laki selama dengan laki, perempuan juga perempuan. Jangan sampai ikhtilat. Nah, demikian yang kita sampaikan berkaitan masalah seputar itikaf dan hari raya. Insyaallah secara global telah kita sampaikan sebagai penyegaran pemahaman kita semuanya. Semoga apa yang tersampaikan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sepertinya sudah kesusul adzan. Nanti untuk bersihnya dicek kembali jadwalnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.